Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat ke-235 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum." Dan tidak ada junah, dosa. Tidak ada kesalahan 'alaikum atas kalian fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Pada apa yang kalian ucapkan berupa sindiran. Apa yang kalian ucapkan berupa sindiran kepada wanita yang sedang mengalami masa iddah min khitbatin nisa, untuk meminang mereka. Jadi tidak berdosa seorang laki-laki yang ingin meminang seorang wanita dalam masa iddahnya dengan sindiran. Au aknantum fi anfusikum, atau juga tidak berdosa bagi kalian
terhadap apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian, yaitu keinginan untuk menikahi wanita yang sedang berada pada masa iddahnya. Ya. Jadi menyindir atau mengucapkan ucapan sindiran kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah bahwa ia akan meminangnya nanti, itu diperbolehkan. Atau kita memendam rasa, ya, seorang laki-laki memendam rasa keinginan untuk meminang wanita yang sedang berada dalam masa iddahnya, maka dua hal ini tidak berdosa. Dua hal ini tidak berdosa. Alimallahu annakum satadhkurunahun, karena Allah tahu bahwasanya kalian, wahai para laki-laki, kelak akan menyebut-nyebut mereka. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu maksud dari sindiran kita. Allah tahu apa yang kita pendam di dalam diri kita. Walakin, akan tetapi, la tuwa'iduhunna sirra, jangan kalian mengadakan suatu perjanjian dengan mereka, wanita yang masih berada di dalam masa iddahnya, untuk menikahinya secara rahasia. Gimana rahasia itu? Diam-diam WA, "Ukhti, nanti kalau sudah habis masa iddahnya saya nikahi ya." Japri gitu ya. Secara rahasia mengadakan komunikasi untuk berjanji akan menikahinya. Nah, ini tidak boleh. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali apabila kalian mengucapkan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik, bukan untuk berjanji menikahi. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan juga janganlah kalian bertekad untuk mengadakan akad nikah hingga ketentuan itu mencapai waktunya. Maksudnya ketika masa iddah telah usai. Jangan akad nikah dengan wanita yang sedang berada dalam masa iddahnya, kecuali apabila masa iddahnya telah usai. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwa kalian, maka takutlah kalian. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-235 pada surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan bacakan penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait tafsir ayat ini. Qala al-muallifu rahimahullah, hadza hukmul mu'taddati min wafatin. Ini adalah hukum yang terkait dengan wanita yang berada pada masa iddahnya karena kematian suaminya. Wanita yang ditinggal mati suaminya mengalami masa iddah. Ia menjalani masa iddah. Berapa lamanya? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Kemudian awil mubanati fil hayah,
atau wanita yang ditalak bain dalam kehidupan, maksudnya suami yang mentalaknya itu masih hidup. Dan sempat kita sampaikan beberapa kali bahkan ya, bahwa talak itu ada dua, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang bisa dirujuk kembali. Kendali rujuk ini ada di tangan suami. Maka ini sama sekali tidak boleh, ya, tidak berlaku apa itu ayat yang mulia ini, menyindir wanita yang sedang berada pada masa iddah yang masih bisa dirujuk oleh suaminya. Ini bukan pembahasan kita, ya. Pembahasan kita ini menurut penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah terkait dengan wanita yang berada pada masa iddah yang ditinggal mati suaminya, atau wanita yang ditalak bain. Nah, kalau kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita yang berada pada masa iddah tadi kita sudah sampaikan, kalau dia masih raj'i, dia masih bisa dirujuk, maka tidak boleh seorang laki-laki lain menyindir wanita yang sedang berada pada masa iddah yang masih bisa dirujuk oleh suaminya, dan itu talak 1 dan talak 2. Seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya talak 1, lalu wanita itu menjalani masa iddah. Berapa masa iddahnya? 3 kali haid atau 3 kali suci menurut pendapat sebagian ulama, ya. Jadi ketika wanita itu menjalani masa iddahnya saat ia masih bisa dirujuk oleh suaminya, sekali lagi tidak boleh, laki-laki lain tidak boleh masuk dengan cara menyindir ataupun menyimpan di dalam hatinya. Nah, adapun kalau talak bain, perhatikan, talak bain ada 2, sudah pernah kita sampaikan ya. Bain sughra, bainunah sughra, dan bainunah kubra. Kalau bainunah sughra, bain sughra itu talak yang sudah selesai masa iddahnya. Talak 1 sudah selesai masa iddahnya. Seorang wanita ditalak 1 oleh suaminya, lalu sudah selesai masa iddahnya selama 3 kali haid, maka wanita ini bebas. Apa artinya bebas? Dia boleh menikah dengan laki-laki lain, pun boleh menikah dengan mantan suaminya dengan akad baru. Nah, berarti apa? Sudah lewat masa iddah. Nah, sedangkan pembahasan kita di sini adalah wanita yang sedang menjalani masa iddah. Sehingga mau tidak mau, wallahu a'lam bissawab, makna wanita yang ditalak bain pada ayat ini adalah bainunah kubra, wanita yang ditalak 3, yang tidak akan mungkin bisa kembali pada suaminya. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seorang wanita sudah jatuh talak 3 dari suaminya dengan talak 3 yang sahih, ya. Bagaimana itu? Tidak langsung sekali majelis. Talak 1, kemudian rujuk, kemudian talak 2, kemudian rujuk, kemudian talak 3. Nah, ini wanita yang sudah ditalak 3, apakah bisa rujuk kembali? Tidak. Ya, itu pembahasan berikutnya, ya. Tapi selama dia belum menikah lagi, dan ini kita sampaikan setelah ditalak 3 tidak bisa rujuk lagi. Nah, wanita ini menjalani masa iddah atau tidak? Setelah talak 3, wanita ini menjalani masa iddah atau tidak?
Bingung. Seorang suami mengatakan kamu saya cerai, dan ini sudah ketiga kalinya. Ya, talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, talak 3 kan nggak bisa dirujuk. Setelah ditalak 3, apakah seorang wanita menjalani masa iddah? Ya tetap pada masa iddahnya selama 3 kali haid atau suci, 3 kali suci, 3 kali haid ya. Menurut pendapat yang masyhur 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, di masa iddah inilah boleh laki-laki lain masuk dengan sindiran. Nanti akan kita atau bahas ya, Syekh saja akan mencontohkan di antara kalimat sindiran yang ada. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa dirujuk lagi. Ya kita nggak usah membahas, nanti kan bisa dirujuk kalau sudah nikah kemudian cerai. Ini pembahasan lain. Ini masalahnya saat sudah ditalak 3, posisi wanita ini setelah masa iddah habis, dia nggak mungkin menikah dengan mantan suaminya secara langsung. Mau tidak mau dia harus menikah dengan laki-laki lain. Nah, laki-laki lain ini ingin mengambil kesempatan. Ya, di kesempatan pertama talak 1, mungkin ada seorang laki-laki memantau, wah ditalak 1 nih, nyindir enggak boleh, karena masih ada peluang untuk apa? Rujuk, kecuali tidak dirujuk sampai masa iddah habis. Nah, baru laki-laki ini boleh meminangnya, bahkan langsung terang-terangan boleh. Ini pembahasan kita wanita yang sedang berada pada apa? Masa iddah. Inilah wanita yang sedang berada pada masa iddah, maka dia tidak boleh untuk disindir dalam keadaan apapun kecuali kalau dia sedang ditalak 3, masa iddah pada talak 3. Talak 1 dan 2 tidak boleh. Ya. Nah, jadi ketika ada seorang laki-laki melihat wanita yang mungkin ya ingin ia nikahi tapi ternyata sudah dinikahi sama orang lain, ternyata ditalak, talak 1 nih, ya, dia memantau. Sebenarnya memantau ini juga nggak boleh, karena apa? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan au aqnantum fi anfusikum, ya, tidak berdosa kalau kalian itu menyindir atau menyembunyikan isi hati kalian. Ini berlaku bagi wanita yang sedang berada masa iddah, wafat ketika dia wafat suaminya, atau masa iddah pada talak 3. Mafhumnya berarti kalau talak 1 dan talak 2 tidak boleh ada sindiran dan tidak boleh ada perasaan di dalam hati, ngarep suaminya tidak merujuk, nggak boleh menyimpan di dalam hati. Dia nggak nyindir sama sekali, tapi memantau, ya, harus diabaikan. Biarkan itu urusan mereka. Talak 2, ini ternyata dirujuk lagi, ya sudah. Nah, talak 3, nah di sini boleh laki-laki lain masuk dengan apa? Sindiran atau dengan memendam rasa, ngarep-ngarep gitu ya, boleh. Ya, nanti kalau sudah selesai masa iddahnya aku akan menikahinya. Nah, ini boleh. Taib. Jadi jelas ya, bolehnya menyindir dan memendam rasa bagi wanita yang sedang berada pada masa iddah. Yang pertama, dalam kondisi ditinggal mati suaminya. Yang kedua, masa iddah pada talak 3. Taib. Fayahrumu ala ghairi mubayyiniha an yusarriha laha fil khitbah. Maka haram pada selain
suami yang mentalak 3 itu untuk mentasrih, menegaskan di dalam khitbahnya. Wallahu a'lam bishawab. Maknanya, kalau suami yang sudah mentalak 3 istrinya, kalau suami yang sudah mentalak 3 istrinya itu mengatakan dengan terang-terangan, saya nyesel sudah talak kamu 3 kali, tapi saya masih ingin untuk mengembalikan hubungan kita. Maka setelah masa iddahmu selesai dan kamu sudah menikah dengan laki-laki lain, nanti kalau cerai hubungi saya. Misal, terang-terangan kan? Ya. Tapi apakah dia sudah nikah? Belum kan? Dia masih berada pada masa iddah. Wanita yang ditalak 3 masih berada dalam masa iddah. Suami yang mentalak 3-nya ngomong seperti itu. Menurut penjelasan al-mu'allif rahimahullah boleh. Tapi bagi selain suaminya enggak boleh. Bagi selain mantan suaminya ya tidak boleh. Untuk apa? At-tasrih, terang-terangan. Yang boleh tadi apa? Yang boleh tadi apa? Sindiran atau menyimpan di dalam hati. Ya. Fayahrumu ala ghairi mubayyiniha an yusarriha laha fil khitbah. Maka haram kepada selain laki-laki yang telah mentalaknya dengan talak bain kubra untuk menegaskan terang-terangan mengkhitbahnya. Ya, terang-terangan mengkhitbahnya. Dalam artian mengkhitbah ya meminang nanti kalau sudah nikah lagi dan cerai. Wallahu alam. Wa huwal muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah, walakin la tuwa'iduhunna sirra, akan tetapi janganlah kalian mengadakan perjanjian nikah secara sembunyi-sembunyi. Bagi siapa? Bagi laki-laki lain yang akan berminat dengan wanita yang sedang berada pada masa iddahnya. Wa amma ta'rid, adapun sindiran, faqad asqata ta'ala fihil junaha, maka sungguh Allah telah menggugurkan di dalamnya dosa. Tidak ada dosa terhadap sindiran. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, perbedaan antara terang-terangan dan sindiran. Anna tasriha, bahwasanya terang-terangan, la yahtamilu ghairan nikah, tidaklah mengandung kemungkinan selain nikah. Ya, nanti saya nikahi kamu ya. Nah, ini terang-terangan. Nanti saya akan meminangmu. Ini terang-terangan. Maka di masa iddah wanita ya yang diperlakukan seperti ini tidak boleh. Artinya laki-laki tidak boleh secara terang-terangan mengkhitbah wanita yang sedang dalam masa iddahnya. Falihada hurrima, karena inilah diharamkan meminang secara terang-terangan saat wanita berada pada masa iddahnya. Khaufan min istijaliha, di antara hikmahnya karena khawatir nanti wanita ini akan tergesa-gesa, terburu-buru. Belum habis masa iddahnya ngomong sudah habis. Ya, memanipulasi yaitu waktu haid. Saya sudah 3 kali haid padahal masih 2 misalkan. Gara-gara apa? Gara-gara dia diminati secara terang-terangan oleh laki-laki lain. Wa kadhibiha fi inqidha'i iddatiha raghbatan fin nikah, dan juga dikhawatirkan
wanita ini akan berdusta di dalam menyebutkan selesai masa iddahnya karena ingin untuk segera menikah. Ya, ini diantara hikmah ya, diantara hikmahnya. Ala kulli hal dilarang meminang secara terang-terangan wanita yang sedang berada pada masa iddahnya dengan ketentuan yang telah kita terangkan. Fafihi dalalatun ala man'i wasairil muharram, maka di dalamnya terdapat dalalah, petunjuk atas dilarangnya sarana yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, sarana yang bisa mengantarkan pada sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi menyindir atau bukan menyindir, mengucapkan secara terang-terangan di saat wanita itu sedang berada pada masa iddah, nanti kamu akan saya nikahi. Nanti setelah masa iddahmu selesai saya akan melamarmu. Ini dilarang karena akan menjadi sarana hal yang diharamkan. Apa itu? Wanita ini akan terburu-buru. Wanita ini akan berdusta. Ya. Karena kalau kita lihat laki-laki tersebut kan tidak melamar wanita tadi saat itu kan. Lamarannya kapan? Ya nanti setelah masa iddah, tapi dia ngomong dulu di depan. Seakan-akan apa? Ya, kamu sudah saya pesen loh ya. Seakan-akan. Ya. Nah, wanita yang merasa sudah diminati secara terang-terangan, ya mungkin akan memiliki pikiran-pikiran buruk. Nah, seperti itu. Makanya ini dilarang terang-terangan di dalam melamar wanita yang sedang berada pada masa iddah, ini dilarang karena bisa menjadikan sarana menuju keharaman. Demikian pula wa qada'in li haqqi zawjiha wa fihi dalalatun ala man'i wasailil muharram wa qada'in li haqqi zawjiha al-awwal, dan untuk menunaikan hak suaminya yang pertama bi'adami mu'adatiha, dengan tidak melakukan perjanjian nikah li ghairihi, kepada selainnya, muddata iddatiha, selama masa iddahnya. Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami ya untuk menghormati keberadaan mantan suaminya, kan belum benar-benar pisah, belum benar-benar pisah, maka jangan diganggu gugat. Nah, ini at-tasrih, terang-terangan di dalam melamar. Ya. Wa amma ta'rid, adapun sindiran, wa huwa alladhi yahtamilun nikaha wa ghairah, maka yang namanya sindiran itu mengandung makna menikahi atau selainnya. Yang namanya sindiran ya ini tergantung niatnya. Karena bisa bermakna ingin menikahi, bisa bermakna tidak. Fahuwa jaizun lil ba'in, maka ini boleh bagi talak ba'in. Ka'an yaqula laha, seperti seorang laki-laki mengatakan inni uridu tazawwuja. Perhatikan ya, ini masih dianggap sindiran loh. Ini masih dianggap sindiran, bukan terang-terangan. Meskipun ini sindiran yang ya hampir menyerupai terang-terangan. Ini uridu at-tazawwuja. Seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang sedang berada pada masa iddahnya, aku ingin nikah. Aku ingin nikah. Ini terang-terangan atau sindiran? Menurut sebagian kita terang-terangan. Ini ngapain dia ngomong ingin nikah di hadapan wanita yang sedang berada pada masa iddah? Tapi tetap ini sindiran jemaah. Kenapa? Ya kok ingin nikah itu kan umum.
Nikah dengan siapa? Kan nggak dijelaskan. Ya, yang tidak boleh, aku ingin menikahimu, aku ingin melamarmu. Ya, tapi kalau aku ingin nikah, nah ini masih umum, masih ngambang. Ya, dan wanita mungkin menangkap pesan, tapi jangan terlalu pede. Karena apa? Ungkapan aku ingin nikah belum tentu ditujukan kepada dia. Ya, ini ikhwan ini mau nikah sama siapa kan gitu. Meskipun ya kita akan menangkap gelagat seperti ini, ya ini minat secara sindiran. Atau saya juga menyebutkan, wa inni uhibbu an tusyawirini inda inqidha'i iddatiki. Ini lebih menusuk lagi nih. Meskipun demikian Syekh menyebutkan ini masih sindiran. Apa itu? Aku ingin engkau bermusyawarah denganku setelah selesai masa iddahmu. Ya, seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang berada pada masa iddah, ketika ditinggal mati suaminya misalkan, ya nanti kalau masa iddahmu sudah selesai, ayo kita musyawarah. Mari kita bermusyawarah. Nah ini masih dianggap apa? Sindiran. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Yang semisalnya ya lebih banyak lagi. Dan mungkin ungkapan-ungkapan yang biasa kita dengar ini tidak seperti yang dicontohkan Syekh. Kalau yang dicontohkan Syekh ini hampir mirip seperti terang-terangan, meskipun tetap sindiran. Ya. Kalau sindiran yang sangat halus gimana Bu kira-kira? Tidak boleh. Nah itu ada yang BA. Bertemu dengan walinya. Bertemu dengan walinya. Iya. Tolong sampaikan ke fulanah ya. Nanti kalau masa idenya sudah selesai, mungkin ada yang perlu kita bicarakan. Bisa kan? Tolong sampaikan ke putrinya jenengan, kalau saya itu sebenarnya ada keinginan untuk nikah. Loh, maksudnya menikahi putri saya? Oh enggak. Maksudnya ya pokoknya ada keinginan untuk nikah lah. Sampaikan aja lah, nggak usah tanya-tanya Pak gitu. Misalkan. Nah ini kita ngikuti penjelasan Syekh loh ya. Atau dalam suatu momen tidak sengaja bertemu, ya qadarullah, mungkin karena hal yang mendesak wanita ini keluar rumah, buang sampah misalkan, pas kita lewat. Ya kan kebutuhan, maksudnya ya semacam itu masih ditolerir kan. Kebetulan kita lewat, ya. Lalu mungkin ada sedikit perbincangan dan lain sebagainya. Nah, anggaplah momen yang terjadi itu masih diperbolehkan dalam bingkai syariat. Kira-kira apa ungkapan sindiran yang halus? Apa kira-kira? Ya gombalan-gombalan mungkin ya. Lihat anaknya kemudian dilus-lus kepalanya, Masya Allah, cah ganteng gitu ya. Ya, aduh saya senang loh sama anak kecil. Nah, misalnya gitu. Ya pokoknya kalimat-kalimat yang tidak tegas menunjukkan minat untuk melamar, sindiran, maka itu diperbolehkan.
maka itu diperbolehkan, ya. Taib, itu sindiran. Wa kadza izmarul insani fi nafsihi, demikian pula seorang laki-laki menyembunyikan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam jiwanya. An yatazawwaja min hiya fi iddatiha idzan qadat, untuk menikahi wanita tersebut apabila masa iddahnya telah selesai. Ya, nanti kalau fulana sudah habis masa iddahnya, aku akan datang ke walinya. Itu dia simpan di dalam batinnya, ya. Walihada qal, karenanya Allah berfirman, au aknantum fi anfusikum, atau apa yang kalian simpan di dalam diri kalian. Alimallahu annakum satadhkurunahun, Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Hada tafsilu kulluhu fi muqaddimatil aqdi, dan perincian ini semuanya ini ada pada muqaddimah akad. Apa itu muqaddimah akad? Pokoknya sebelum akad. Ya tentu yang dimaksud itu melamar. Melamar secara sindiran, bukan secara terang-terangan. Minat secara sindiran, bukan secara terang-terangan. Minat disimpan di dalam hati, ingin melamar disimpan di dalam hati, ingin menikahi disimpan di dalam hati. Ini semua diperbolehkan. Nah, wa amma aqdun nikah, adapun akad nikah, fala yahil, maka tidak halal. Fala yahillu, maka tidak halal, hatta yablughal kitabu ajalah, hingga ketentuan itu mencapai ajalnya. Ai tanqadhi al iddatu, apabila sudah habis masa iddahnya. Jadi setelah masa iddah habis, boleh melamar secara terang-terangan, plus boleh langsung menikahinya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Ai fanwu al khaira, yaitu niatkanlah kebaikan. Allah tahu apa yang ada di dalam diri kalian. Maka kalian kalau mau berniat terhadap seorang wanita, niatlah yang baik. Wala tanwu syarr, dan jangan kalian berniat yang buruk. Khaufan min iqabihi, karena takut akan azab Allah. Wa raja'an li thawabihi, dan berharap pahala dari Allah. Ya. Jadi apapun yang kita simpan di dalam hati kita, apapun yang kita ucapkan di dalam sindiran kita, niatkanlah yang baik-baik saja. Jangan kita berniat buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyindir yang diperbolehkan dengan niat yang baik, ya tujuannya untuk menikahi, jelas. Seperti tadi contoh yang disebutkan Syekh, saya ada keinginan menikah, ya, maka ini sindiran bahwa ia berminat pada wanita yang sedang berada pada masa iddahnya, yang nanti setelah masa iddah selesai kemungkinan akan dilamarnya. Tapi kalau ngeprank, niatnya buruk, dia tahu wanita ini suka sama dia, dikerjai, saya ingin menikah. Wanita ini akan mengatakan, akan berbunga-bunga hatinya. Ya, tapi setelah masa iddah selesai, ternyata laki-laki ini nikah dengan wanita lain. Secara zahir salah enggak? Maksudnya secara zahir enggak salah. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan saya ingin menikahimu, saya mau nikah. Ini ungkapan yang umum. Tapi ketika disampaikan kepada wanita yang sedang berada pada masa iddah, tentu ini harapan besar. Ini sindiran. Tapi ternyata laki-laki ini berniat untuk menyakiti hatinya.
Maka fa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah Allah tahu apa yang ada di dalam jiwa kalian. Kalau kalian menyindir bukan tujuan untuk menikahi, ya, maka tentu ini perbuatan yang jahat. Allah tahu kok. Kalian nyindir itu mau ngerjai atau mau benar-benar serius menikahi. Jangan mentang-mentang dibolehkan mengucapkan sindiran lalu kalian manfaatkan untuk berbuat jahat kepada seorang wanita. Ya. Nah, seperti itu. Wa'lamu annallaha ghafur. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Liman sadarat minhu dzunubu fataba minha. Bagi yang muncul di dalam dirinya dosa lalu ia bertaubat. Kalau sudah merasa bersalah hendaknya ia bertaubat. Wa raja'a ila rabbih, dan kembali kepada Tuhannya. Halimun, dan Allah itu halim, yaitu penyantun. Haitsu lam yu'ajil al-'asina ala ma'asihim, di mana Allah tidak menyegerakan, yaitu siksanya kepada orang-orang yang bermaksiat atas kemaksiatan mereka, ma'a qudratihi alaihim, meskipun Allah mampu melakukan terhadap mereka. Allah mampu, Allah Maha Kuasa untuk langsung menghukum hamba-hambanya yang berbuat maksiat, tapi Allah itu halim, penyantun, ya, tidak langsung mengadab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-236. Silakan dibaca ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian, yaitu para laki-laki. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun, apabila kalian menceraikan wanita selama kalian belum menyentuhnya, yaitu selama kalian belum berkumpul dengannya. Au tafridu lahunna faridah, atau tidak ada dosa pula bagi kalian apabila menceraikan wanita sebelum kalian menentukan maharnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap suatu dosa bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya pada dua keadaan. Ini kita berbicara tanpa alasan loh ya. Kalau dengan alasan maka menceraikan istri itu boleh. Kalau istri berbuat durhaka, kalau istri melakukan perbuatan yang tidak menunaikan hak-hak suaminya, ya tentu ini beda urusan. Ini menceraikan istri dalam keadaan tanpa alasan, maka hukumnya boleh pada dua keadaan. Yang pertama sebelum jima. Sebelum jima boleh seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum ia jima. Apa alasannya? Ya, tanpa alasan pun boleh, apalagi ada alasan. Dan yang kedua,
sebelum suami menentukan mahar. Atau ya, kalau atau itu berarti boleh ini boleh itu, tidak harus dua alasan ini dalam satu keadaan. Yang namanya atau itu boleh alasannya belum jima atau boleh karena belum menentukan maharnya. Tetapi wamatti'uhunna 'alal musi'i, kemudian wamatti'uhunna, tetapi hendaknya kalian wahai suami memberikan istri itu mut'ah. Dan yang dimaksud dengan mut'ah di sini adalah suatu pemberian. Kasih istri itu barang berharga, berikan istri itu yaitu harta yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh sebagai bentuk hiburan atas mungkin kondisi yang mungkin menimpanya. Mungkin kecewa maka diberi hadiah semacam itu. Ya. Alal musi'i qadaru, bagi orang yang mampu memberikan mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wa alal muqtiri qadaru, dan bagi orang yang tidak mampu memberikan sesuai dengan batas kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian dengan cara yang baik. Haqqan alal muhsinin, sebagai ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Taib. Jadi ini kandungan ayat secara umum. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ay laisa alaikum ya ma'syaral azwaj junahun wa ismun. Tidak ada bagi kalian wahai para suami junahun wa ismun, dosa. Tidak ada kesalahan dan dosa. Bitatliqin nisa, ketika mencerai wanita qabla al-masis, sebelum disentuh, maknanya sebelum dikumpuli, wa fardil mahar, dan sebelum ditentukan maharnya. Sebelum ditentukan maharnya. Wa in kana fi dzalika kasrun laha, meskipun pada hal yang semacam itu membuat sedih wanita. Fa innahu yanjabiru bil mut'ah, maka semoga dengan mut'ah pemberian itu dia bisa terhibur. Ya. Dengan engkau menceraikan istrimu dalam kondisi tadi, maka berilah dia hadiah, suatu pemberian agar ini bisa menghibur dirinya. Fa'alaikum, maka bagi kalian antumatti'uhun, memberikan mut'ah, mata, yaitu harta, kepada mereka. Bi an tu'tuhunna syai'an minal mal, yaitu kalian memberikan sesuatu berupa harta, jabran li khawatirihin, untuk menghibur yaitu perasaan mereka. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri ay al mu'sir qadaruh, sesuai dengan kemampuan. Orang yang memiliki kelapangan rezeki, ya dia memberi sesuai dengan kemampuannya. Jangan pelit-pelit, ya. Dan orang yang memiliki keterbatasan harta tetap memberi meskipun sesuai dengan kemampuannya. Hada yarji'u ilal urf, dan ini kembali kepada uruf, adat kebiasaan. Wa annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, dan ini bisa berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi. Walihada qala, karenanya Allah berfirman, mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian dengan cara yang baik. Fahada haqqun wajibun 'alal muhsinin, maka ini adalah hak yang wajib bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi hukumnya memberi sesuatu, ya, kepada wanita yang dicerai tanpa ada sebab, ya,
sebelum dia disentuh, sebelum dia dikumpuli, atau sebelum ditentukan maharnya, itu hukumnya wajib. Wajib ada cindera mata, mungkin seperti itu ya. Ya, sebagai bentuk mungkin permohonan maafnya atau hiburan bagi wanita yang dicerai tersebut. Ya. Sebelum menentukan mahar maksudnya seorang laki-laki boleh menikahi wanita tapi maharnya tidak disebutkan. Bagaimana? Oh, mahar, pakai mahar tetapi belum ditentukan. Iya. Iya. Kalau di sini selalu ditentukan. Bagaimana gambarannya ya? Seorang laki-laki menikahi wanita belum disebut maharnya. Dengan mahar tertunda gitu ya. Ya. Saya nikahkan Anda dengan fulanah binti fulan dengan mahar yang belum ditentukan. Iya, termasuk hutang. Sah. Dengan mahar yang belum ditentukan. Taib, coba kita cari referensi. Taib, ya. Jadi intinya diperbolehkan menikah tanpa menyebutkan mahar. Ya, boleh menikah tanpa menyebutkan mahar. Meskipun
mahar ini tetap menjadi wajib. Tetap menjadi wajib. Artinya kita bedakan antara pernikahan, akad nikah tanpa mahar dengan pernikahan tanpa mahar. Kalau akad nikah tanpa mahar boleh, baik maharnya itu tertunda atau yang kita kenal dengan utang, atau maharnya tidak disebutkan. Ya, makanya kalau kita ungkapkan secara terang-terangan, misalkan seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku, begitu saja dia ridho, lalu saya terima nikahnya, maka sah, nikahnya sah. Lalu maharnya bagaimana? Maharnya nyusul, dia kan nggak disebutkan. Nah ini karena tidak disebutkan maka berlaku sesuai dengan uruf. Kalau wanita itu menuntut, mas sampai nikahi saya belum ngasih mahar loh, dan belum menyebutkan mahar, maka baru dibicarakan berapa maharnya. Ya menurut kebiasaan desa kita mas, maharnya wanita yang nikah di desa kita sekian. Nah ini ya, itu diperbolehkan. Jadi penyebutan mahar saat akad nikah itu bukan merupakan syarat, tetapi dalam sebuah pernikahan harus ada mahar. Artinya setelah akad baru ditentukan maharnya atau baru dibayarkan maharnya, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian walihada qala, karenanya Allah berfirman mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian dalam bentuk yang ma'ruf. Fahada haqqun wajibun 'alal muhsinin, maka ini adalah hak kewajiban bagi orang yang berbuat kebajikan. Laisa lahum an yabkhasun, janganlah mereka itu pelit. Fakama tusabbibu litashawufihin, sebagaimana kalian menjadi sebab keinginan mereka, yaitu para wanita, washtiyaqihinna, kerinduan mereka. Ya, kalian sudah menikahi mereka, jadi mereka ini sudah berharap pada kalian, tapi kalian ceraikan. Ini kalian menjadi sebab patahnya hati mereka. Ya, wa ta'alluqi qulubihin, menjadi sebab hati mereka itu terikat karena sudah dinikahi. Summa lam tu'tuhunna ma raghibna fi, lalu kalian ceraikan dan kalian tidak memberikan apa yang menjadi harapan mereka. Ya, sudah nggak dapat suami, nggak dapat apa-apa lagi. Yang mereka inginkan suami karena sudah dinikahi, tapi karena kalian ceraikan, ya ada gantinya. Setidaknya berikan mereka harta, ya, agar mereka tidak terlalu kecewa. Karena mereka, ya bisa dikatakan belum sepenuhnya mendapatkan kerugian, toh belum disentuh, kan gitu. Naam, fa'alaihim fi muqabalati dzalika al-mut'atu, maka wajib bagi mereka, yaitu para laki-laki yang menceraikan istrinya, ya sebagai timbal baliknya wajib membayar mut'ah, membayar yaitu pemberian dengan cara yang baik. Falillahi, maka bagi Allah lah, atau falallahu, maka sungguh Allah, ma ahsana hadzal hukmal ilahi, betapa baiknya hukum dari Allah ini. Wa adallahu ala hikmatin syara'ahu, atau wa adallahu ala hikmati syari'ihi wa rahmatihi, dan betapa hukum ini menunjukkan atas hikmah dari Allah yang mensyariatkannya dan kasih sayangnya.
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi kaum yang yakin. Ya. Jadi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Sekali lagi, wanita yang dicerai sebelum disentuh dan ditentukan maharnya, maka dia berhak untuk mendapatkan mut'ah tadi. Ingat ya, mut'ah dalam artian harta pemberian ya, sebagai ganti rugi dari apa yang telah dialaminya berupa perceraian. 6. Fahada hukmul mutallaqati qabla al-masis. Dan ini adalah hukum wanita yang dicerai sebelum disentuh. Wa qabla fardil mahr, dan sebelum ditentukan maharnya. Thumma dzakara hukmal mafrudhi lahun. Kemudian Allah menyebutkan hukum wanita yang sudah ditentukan maharnya. Faqal, lalu Allah berfirman. Silakan dibaca ayat 237. Barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Dan apabila kalian menceraikan mereka, suami menceraikan istri, min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuhnya, wa qad faradtum lahunna faridah, tetapi kalian sudah menentukan mahar. Nah, ini mungkin kejadian yang umum terjadi. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin, yaitu emas 10 gram dibayar tunai. Misalkan seperti itu, sah nikahnya. Namun qadarullah belum disentuh, cerai. Nah, bagaimana ini? Maka fanisfu ma faradtum, maka bagi istrimu yang telah kamu ceraikan sebelum kau sentuh, ia berhak mendapatkan separuh, setengah dari mahar yang sudah kalian tentukan. Jadi dia berhak mendapatkan 5 gram emas. Maharnya tadi berapa? Anggap 10 gram. Ya. Setelah dicerai, maka wanita itu berhak mendapatkan 5 gram. Berarti kalau mahar itu sudah diserahkan istri, ya suami berhak menarik kembali 5 gramnya. Ya. Illa ayyafun, kecuali istri itu memaafkan. Ya, istri memaafkan, mas, karena sampai nggak jadi nikahi saya, ya sudah, tak kembalikan maharnya, misalkan gitu. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh orang yang memiliki kendali di dalam pernikahan. Nanti akan dibahas. Syekh awalnya berpendapat suami yang memaafkan. Suami yang memaafkan artinya sudah, meskipun kamu belum saya kumpuli,
Tapi karena kamu saya cerai, maka maharnya untuk kamu semua. Tetapi Syekh ternyata merujuk ucapannya, yang dimaksud dengan yang mengendalikan pernikahan ini adalah wali dari perempuan. Wali dari perempuan. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan jika kalian memaafkan itu lebih dekat pada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat atau Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan tentang ayat ini insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Bagaimana? Ya, memberikan hadiah saat khitbah itu yang saya pahami sekedar hadiah, bukan mahar. Tidak ada hubungannya dengan mahar sedikit pun. Nah, kalau itu hukumnya hadiah, maka tentu berlaku tentang diharamkannya seseorang mengambil kembali apa yang telah ia berikan. Diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Al-aidu fi hibati kal kalbi yarji'u min qai'ihi, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Ya. Jadi lamaran ngasih hadiah, ya sudah, hadiah ya diikhlaskan. Kalau lamarannya batal, ya hadiahnya jangan diminta lagi. Lah getun ya jangan banyak-banyak kalau ngasih hadiah. Ya belum sah sudah dikasih hadiah mobil gitu ya, jangan. Ya bawa oleh-oleh yang ya normal-normal sajalah, makanan ya udah cukup itu insyaallah. Kalau lamarannya batal ya nggak terlalu getun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.